Ilmu penyembuhan sakti ini hebat sekali. Bisa-bisanya menyisihkan penyakit dari orang lain untuk berlatih. Ini seperti berlatih dengan beban. Aku memikul begitu banyak energi penyakit. Begitu aku bisa terbang ke langit. Yang mulia, mohon selamatkan ayah saya. Mohon selamatkan kakek! Ini lambang keluarga Gunawan. Benar. Benar, keluarga Gunawan. Apa punya putri yang juga memakai liontin giok ini? Saya memang punya putri. Dia juga suka berbagai liontin giok. Maaf, ada petunjuk dari Yang Mulia. Kak, kamu lapar? Nih, makan. Payungnya juga untukmu. Kak, sembuhlah secepatnya ya. Dulu saat aku terpuruk, gadis kecil dari keluarga Gunawan yang menyelamatkanku. Ini takdir. Penyakit kakek Gunawan akan kuobati. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih banyak Yang Mulia. Kalau mau berterima kasihlah pada putrimu. Sudah sembuh. Pulanglah. Terima kasih Yang Mulia. Bangunlah. Yang Mulia. Anda menyembuhkan ayah saya. Tidak ada balasan. Karena Anda berjodoh dengan putri saya, maka saya akan menjodohkannya dengan Anda. Jangan. Sekarang, aku memikul terlalu banyak energi penyakit. Butuh 3 tahun lagi untuk meluluhkannya. Selama 3 tahun ini, aku tak bisa menikah. Kalau begitu, berlatihlah di rumah kami. Biar keluarga Gunawan bisa berbakti pada Anda. 3 tahun kemudian baru menikah. Mohon Yang Mulia, tolong berikan keluarga Gunawan kesempatan untuk membalas budi. Baiklah, keluarga Gunawan sungguh tulus. Tapi, di kotak sakti ini, terdapat banyak energi penyakit. Jika bocor, pasti akan kambuh. Untuk berjaga-jaga, kejadian hari ini jangan sampai tersebar. Baik, kami menyambut tabib agung masuk ke dunia. Terima kasih Pak Santoso. Pak Santoso, Anda seperti tabib legenda. Anda sembuhkan impotensi putra saya. Keluarga Pratama pun berketurunan. Kebaikan Anda Pak Santoso akan selalu kami ingat seumur hidup. Pak Santoso, saya mau jadi murid Anda seumur hidup. Melayani Pak Santoso, siap berkorban, menjaga Anda tua. Baiklah. Sejak di dunia ini, urusan-urusanku banyak. Kamu yang urus. Baik, Guru. Sehari jadi guru, selamanya jadi ayah. Mulai sekarang, Anda ayah kedua. Aku bersumpah, jika aku berani khianati guru, biar aku disambar petir. 3 tahun sudah habis. Aku berlatih dengan beban penyakit. Ilmuku sudah sempurna. Tinggal lepaskan semua penyakit ini. Aku bisa terbang ke surga. Aduh, Guru pasti capek menyelamatkan orang. Kapan Guru menyerahkan kotak penolong itu padaku? Biar saya bantu Guru membagi beban. Kamu sudah lama bersamaku. Aku tak akan sembunyikan. Ini bukan kotak penolong. Ini kotak penyelamat. Di dalamnya terkandung banyak penyakit. Jika bocor, penyakit-penyakit ini akan kembali pada pemilik aslinya. Aduh, Rizky kan niat baik. Nggak setuju ya sudah. Ngapain bercanda? Aku serius. Di kotak sakti ini terkandung banyak penyakit. Jika bocor, banyak orang akan mati. Guru suka bercanda ya.
Mana ada penyakit yang bisa disimpan, lalu dikembalikan lagi? Ya, aku lihat kamu terlalu lelah, makanya minta Rizky bantu. Lagian, besok kita kan mau menikah. Kamu nggak mungkin besok masih mau menyembuhkan orang, kan? Aku tahu, ini semua terdengar mustahil. Tunggu besok, akan ku beritahu semua. Semua sudah bekerja keras. Ini tah hangatku untuk melepas lelah. Matamu buta, kamu mengintip tasku. Tas ini ratusan juta. Kalau sampai rusak, kamu mau ganti pakai apa? Maaf, biar aku lap. Jangan sentuh tasku pakai tangan kotormu. Sial. Dasar wanita murahan. Kamu sengaja kan mau mencuri tas calon istri guru? Enggak, aku sungguh enggak. Jangan menindas dia, cuma sedikit saja. Kenapa harus dibuat besar-besaran? Cih. Siapa tahu orang rendahan sepertinya punya niat jahat. Menurutku, dia cuma orang miskin licik. Aku siap-siap pernikahan dulu. Putri Ayu, jaga sikapmu baik-baik. Kalau enggak, akan tahu rasa. Apa ini masih gadis kecil yang menyelamatkanku dulu? Kenapa aku merasa dia yang lebih mirip gadis itu? Hadirin, putriku menikahi Bapak Santoso adalah kehormatan bagi keluarga Gunawan. Sekarang saya umumkan, pernikahan dimulai. Hari ini adalah hari pernikahan guru. Kata pepatah, sehari guru, seumur hidup ayah. Aku sangat berterima kasih pada guru selama bertahun-tahun atas perawatannya. Jadi, aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bersulang dengan guru. Guru, semua ada di minuman. Minumannya beracun. Rizky Pratama, kamu ngapain? Guru, minumannya yang beracun. Minumannya ada kencing. Kencingnya beracun. Ada apa ini? Bukankah mereka guru dan murid? Rizky Pratama, kamu murid terakhirku, juga pendamping pengantinku. Aku selalu baik padamu. Kenapa kamu tega hianati gurumu? Iya, Andi Santoso itu gurumu. Rizky Pratama, kasar binatang. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Karena dia hanyalah penipu yang menipu dunia. Murid durhaka, apa maksudmu? Aku menyelamatkan orang. Sebagian besar di sini masih hidup karena aku. Bagaimana aku bisa menipu dunia? Omong kosong. Penyembuhanmu itu hanyalah untuk mencuri pusaka keluarga Pratama, kotak penolong, untuk menipu uang. Ternyata kamu mau ambil pusakanya. Makanya berani bohong. Aku sudah bilang, itu bukan kotak penolong, tapi kotak misteri. Begitu dibuka, semua penyakit yang sudah kubuat sembuh akan kembali pada kalian. Diam kamu! Keluarga Pratama, 3 tahun lalu, kamu mencuri pusaka keluarga Pratama. Menggunakan kotak penolong, kamu berpraktek ilegal untuk menipu uang. Hari ini, aku, Rizky Pratama, akan membelikan keluarga Pratama dan semua orang di sini keadilan. Ternyata dicuri dan berpraktik ilegal. Kurang ajar. Sebagai ketua asosiasi medis, kasus ini harus diselidiki tuntas. Istriku, Putri Maya Gunawan, bisa membuktikan. Aku membawa kotak sakti saat masuk keluarga Gunawan. Tak ada hubungannya dengan keluarga Pratama. Maya? Aku buktikan. Kotak ini dari Tuan Muda Pratama. Kota ini memang milik Andi Santoso. Muda Pratama. Brengsek! Maya, kamu sudah gila. Jangan ngawur. Iya, Kak. Kak Andi sudah banyak membantu keluarga kita. Kok kamu bisa memfitnahnya? Diam. Kamu nggak berhak bicara. Maya, apa maksudmu? Kotak sakti ini sudah kugawa sejak masuk keluarga Gunawan. Bahkan pernah menyembuhkanmu. Kenapa kamu bohong terang-terangan? Andy pernah jujur saat mabuk.
Bilang dia mencuri pusaka keluarga Pratama untuk untung pribadi dan menipu dunia. Dia itu benar-benar binatang. Semua sudah dengar kan? Bahkan calon istri Andi juga mengaku kotak penolong ini adalah Andi yang mencurinya dari keluarga Pratama. Keluarga Pratama mendapat kotak ini untuk dibagikan gratis untuk semua di sini, untuk menolong dunia. Tapi tak disangka malah dicuri oleh si Andi itu. Lalu dia jadikan miliknya sendiri, digunakan untuk menipu demi uang. Apa? Pusaka ini sebenarnya dari keluarga Pratama. Untuk kita pakai gratis? Dasar keterlaluan. Padahal kita bisa sembuh tanpa bayar. Semua salah si pencuri Andi. Cih, padahal aku mau membangunkanmu, Patum. Dasar anak durhaka. Otak itu memang milik Bapak Santoso. Bapak Santoso sembuhkan semua penyakit kita, termasuk leukemiamu. Kamu malah balas budi dengan dendam. Dia cuma pencuri kotak sakti milik Tuan Muda Pratama. Kau pun ada tubuh di Tuan Muda Pratama. Cukup, jangan bawa waktu. Andi, serahkan kotak saktinya. Kalau begitu, bisa membiarkanmu hidup. Brengsek! Ini bukan kotak penolong, tapi kotak penghancur. Begitu kotak sakti ini lepas dariku, kalau penyakitnya bocor, semua penyakit kalian akan kambuh lagi. Semua penyakit kalian akan kambuh lagi. Jangan bikin ketawa. Penyakit yang sembuh bisa dicabut lagi. Mana ada hal semacam itu? Andi Santoso, kau pikir kami bodoh? Hadirin terhormat, masalahnya sudah terungkap. Kotak sakti itu adalah pusaka keluarga Pratama untuk menyelamatkan dunia. Aku, Rizky Pratama, menjamin asalkan kotak sakti ini direbut, nanti aku akan bagikan kotak ini secara gratis untuk semua. Bagus! Bunuh Hadi! Rebut kotaknya! Bunuh dia! Kalian binatang! Kalian sangat berterima kasih. Sekarang malah tega, tak tahu. Apa kalian tak punya hati? Maya, penyakit kakekmu tak bisa disembuhkan. Aku yang menyelamatkannya. Bahkan leukemiamu juga aku yang sembuhkan. Keluarga Gunawan selalu menghormatiku. Kau sekarang mengkhianatiku. Itu pengkhianatan. Aku tak minta kau selamatkan aku. Kau impotent. Aku yang sembuhkan. Kalau tidak, keluarga Pratama sudah punah. Lagi pula, sehari guru, selamanya ayah. Sekarang kau malah memfitnahku. Itu durhaka. Andi Santoso, jangan omong kosong. Aku si pejuang tangguh. Kapan pernah impoten? Kau hidupmu sembarangan. Terinfeksi sifilis, hampir mati. Kau jantung bawaan, hampir mati mendadak. Aku yang selamatkan. Sekarang malah balas budi dengan dendam. Kalian tak punya hati. Diam! Omong kosong. Kau juga. Keluarga Wijaya hampir mati karena wabah di luar kota. Aku juga yang selamatkan. Sekarang masih berani membentak di sini. Itu tak adil. Kalian semua binatang tak setia, durhaka, tak punya hati, tak adil. Kalau langit tak membalas kalian, biar aku yang membalas. Dasar lancang, dasar pencuri, masih berani mengancam kita. Kau yang mencuri harta keluarga Pratama. Wajar kau menyembuhkan kami. Kau mencuri, masih merasa benar. Maya benar, itu harta keluarga Pratama. Kau menyelamatkan orang, itu juga jasa keluarga Pratama, kan? Benar, harusnya Tuan Muda Pratama yang gratis. Kau malah pakai untung, masih berani bicara. Betul, sudah sembuh. Itu karena kami beruntung, bukan urusanmu. Betul, Andi Santoso. Kau menipu semua, kau pantas mati. Coba kalian lihat diri sendiri. Tak tahu malu. Jangan banyak omong. Kembalikan hartanya. Kalau tidak, kau akan kubuat hancur. Putih Maya, dasar binatang. Kenapa kau memfitnahnya? Dia tunanganmu. Tunangan? Jangan mimpi. Kau pikir aku mau dia? Kalau bukan karena hartanya, mana mungkin aku bersamanya 3 tahun. Kau! Aku remaja. Perintah orang tua. Perjodohan. Kau mau melawan takdir. Kalau bukan karena kau ayah kandungku, selain karena kau ayahku, kau itu siapa? Kau tega memukul ayah kandungmu. Apa kau masih punya hati? Hati? Kau cuma mau paksa ayahku menikahkanku padamu. Masih mau menikahiku. Memangnya pantas? Go! Pukulannya bagus! Kenapa nggak setia? Yang lalu itu sudah selesai. Aku menyesalinya. Aku hanya ingin menemukan jodohku. Sehidup semati. Apa salahku? Jangan campuri pernikahanku.
Kakak, ayah nggak mau memontrolmu. Kak Andi itu orang baik. Nikahi dia, kamu akan bahagia. Dasar pencuri. Nikah saja sendiri. Baik. Kau ingkari janji. Untuk siapa? Tentu saja aku. Guru, makasih sudah sembuhkan impotensiku. Ini semua berkatmu. Kau bukan karena kau sembuhkan Tuan Muda. Mana mungkin aku seru semacam ini semalam? Ternyata semalam kau nggak pulang. Kau main gila dengan Rizky Pratama. Kalian berdua benar-benar tak tahu malu. Dasar binatang. Dasar durhaka. Kurang ajar. Kurang ajar sekali. Karena berutang budi. Aku tak mau menyulitkanmu. Tapi kalian keterlaluan. Aku sudah muak. Cukup, cepat kembalikan harta Tuan Muda. Kalau hari ini kau tak serahkan, ku patahkan kakimu. Penawar. Kalau bukan karena utang budi, mana mungkin kalian berani macam ini? Aku beri kalian kesempatan terakhir. Nyah, aku tak akan membalas. Kotak sakti. Akhirnya, ku lemahkan. Jangan buka. Aku buka. Kakek besar, Anda harus istirahat. Anda adalah tabib terhormat di kota Mega. Anda juga pilar kami melawan wabah. Anda tidak boleh jatuh. Dulu, tabib agung menyelamatkanku. Dia mengajarku ilmu medis demi negara dan rakyat. Selama aku masih bernapas, aku akan berbakti untuk masyarakat. Ayo, kita ke garis depan. Waduh, kakek besar. Paralisisku, kenapa kembali? Gawat, ada yang buka kotak penyelamat. Cepat berangkat. Antar aku ke keluarga Gunawan. Baik, cepat, sini. Kakek besar, wabah akan datang. Kota Mega akan bagaimana? Yang bisa mengakhiri wabah ini hanya tabib agung. Aku pulang dulu untuk meminta tabib agung turun untuk menyelamatkan. Baik. Andi, kita kok nggak apa-apa sama sekali? Suaranya sih kenceng, padahal heboh. Ternyata cuma angin. Baguslah, kotak penolong sudah kembali. Penyakit kalian sudah kembali. Masih saja menakuti? Kan sudah kubilang, apa sih penyakit kembali? Anak kecil saja takkan percaya, cuma orang bodoh yang percaya. Andy, jangan pakai cara licik begini untuk menakuti. Kayaknya kamu cari mati ya? Benar, bunuh penipu ini. Bunuh dia! Bunuh dia! Diam! Kalian bodoh. Lihat, kalian sedang apa? Hah? Epilepsi Pak Gunawan? Bukannya sudah sembuh? Kok kambuh lagi? Jangan-jangan penyakitnya kembali? Jangan-jangan penyakit yang sembuh, semua penyakitnya akan kambuh lagi. Cepat panggil ambulans. Kak, cepat kembalikan kotak sakti ke Kak Andi. Kalau tidak, ayah bisa celaka. Jangan sok baik di sini. Kamu kan anak angkat. Si tua bangka itu kenapa? Apa urusanmu? Putri Ayu itu baik hati. Meskipun dia anak angkat, tapi dia peduli ayahnya. Lalu kamu, dia kan ayah kandungmu. Tapi kamu malah berkata hal yang begitu durhaka. Benar-benar konyol. Kamu pikir aku nggak lihat, hah?
Ini kan cuma kalian bersama si tua bangka itu main acting. Benar, di dunia ini mana ada kebetulan semacam ini. Menurutku, Andi Santoso bersama Prasetyo Gunawan mencuri kotak sakti keluarga Pratama. Sudah mau mati, masih berani memfitnahku. Aku tak takut bilang, penyakit ini setelah aku olah bertahun-tahun, sekarang lebih mengerikan. Kalau tidak, nanti mati pun harus antre. Andy, trikmu sudah nggak beres. Kamu pikir semua orang bodoh? Masih mau rebut kotak sakti? Sialan. Beraninya mengutuk kami. Mau kubunuh kau sekarang juga. Dasar penipu besar. Kau menipu kami selama ini. Hari ini Hah? Ada apa ini? Hanggan, Sipilis kok bisa kembali lagi? Sipilisku, kok kembali lagi? Dari situasinya, Sipilisnya sudah stadium akhir. Gawat, semua sudah tamat. Nggak nyangka, ternyata kambuh lagi. Jangan-jangan kotak sakti ini nyata. Semua penyakit kembali ke pemiliknya. Andi Santoso, benar. Jangan tertipu oleh dia. Menurutku, Andi Santoso yang meracuni Bu Lestari hanya untuk menakuti kita agar aku tunduk. Benar, dia sengaja memilih hari pernikahan ini untuk meracuni dan menipu. Bukan begitu, Andi tidak seperti itu. Apa? Kamu yang meracuniku? Kara licik sekali. Jangan biarkan dia lolos. Cepat obati Bu Lestari. Kalau enggak, sialan. Aku bunuh kau. Jantungku kambuh. Bukankah wabahku sudah sembuh? Kok kambuh lagi? Ayo Kimiko, kembali lagi. Andy, jangan-jangan dia benar. Pak Santoso, jangan Tabib Santoso. Tadi saya sudah tidak waras, maaf saya salah. Mohon tolong selamatkan saya. Saya sujud pada Anda. Tabib Santoso, saya sudah parah. Hanya Anda yang bisa. Mohon, selamatkan saya. Tabib Santoso, tolong kami. Mohon, kasihanilah kami. Kalian bukan sadar salah. Kalian sadar akan mati. Andy, jangan. Sayang, aku tunanganmu. Kamu tak bisa biarkan aku mati. Tolong aku. Dasar wanita tak tahu diri. Masih mau aku selamatkan. Memangnya pantas? Tabib, tolong kami. Saya bayar 100 miliar. Saya kasih 10 villa. Aku mau menikahimu. Mohon, selamatkan aku. Sudah kubilang akibatnya. Kalian minta sendiri. Satu pun akan kucari. Jangan takut. Aku sudah lama bersamanya. Aku sudah tahu kotak sakti ini. Cara menggunakannya. Dia tak akan menolong kalian. Biar aku. Tuan Muda, tolong aku dulu. Tuan Muda, tolong aku dulu. Aku juga. Tolong kamu dulu. Kalau kotak penyelamat bukan aku yang kendalikan, efeknya pasti terbalik. Nanti penyakit semua orang akan semakin parah. Andy, jangan sok-sokan di sini. Menurutku, kamu cuma takut aku rebut pujianmu, kan? Orang bodoh tak bisa disadarkan. Masalah ereksimu dulu, karena ginjalmu lemah. Kalau kamu gegabah pakai kotak sakti, kelemahan ginjalmu akan menguras ginjalmu habis. Gak percaya? Coba saja. Baik, akan ku coba. Naga biru, harimau putih, barisan para pengawal, burung merah, kura-kura hitam, jaga aku dengan setia. Angin penyakit, masuk ke kotak. Jantungku tiba-tiba nggak sakit lagi. Lihat, aku juga jadi lebih bertenaga. Sepertinya sifilisku juga hilang. Wajahku juga lebih cerah. Tuan Muda, Anda hebat sekali. Andy, bukannya katamu penyakitnya akan parah? Kenapa aku nggak lihat? Konyol, ini cuma momen akhir kematian. 1 menit lagi penyakitnya akan meledak. 1 menit lagi penyakitnya akan meledak. Tuan Muda Pratama sudah sembuhkan kami. Beraninya kamu omong besar. Benar, sekarang ada Tuan Muda Pratama. Kamu sampah ini sudah tak berguna. Berani-beraninya, awas, kubunuh kau. Copot kedua kakinya. Biar dia berlutut memohon.
Kalian mau apa? Jangan sakiti Kak Andi. Ayo, jangan takut. Mereka akan mati. Benar katanya. Penyakitku kambuh lagi. Jinjaku sakit, seperti mau hancur. Guru, aku mohon, tolong aku. Aku harus punya anak. Guru, aku salah. Benar katanya. Aku mohon. Tolong. Tabib Santoso, aku salah. Aku sungguh salah. Kalian ini munafik, binatang tak tahu diri. Aku tak akan urus kalian. Biarlah mati. Claudine. Andy, kau bilang kami tak tahu terima kasih. Kau sudah bertahun-tahun di keluarga Gunawan. Sekarang kau biarkan kami mati. Apa kau masih manusia? Aku masuk keluarga Gunawan karena kalian yang memohon. Kalian yang memohon untuk memeliharaku. Apa urusanku? Minggir. Aku merawatmu 3 tahun. Setidaknya ada jasa, kan? Mohonlah, selamatkan kami. Ampuni kami. Pak Santoso, kami yang salah duluan. Saya gagal mendidik putri saya. Saya minta maaf. Tapi Maya tetap putri saya. Mohon, beri dia kesempatan hidup. Kak, kamu lapar. Ini, makan. Sudahlah, aku hanya selamatkan kalian kali ini. Setelah ini, kita imbang. Kita putus hubungan. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Pak Santoso. Bawa kotak sakti. Sudah sembuh. Pergi. Syukurlah. Dia dewa sungguhan. Pak Santoso, Anda hebat sekali. Anda hebat sekali. Guru, Anda benar-benar titisan dewa. Aku salah dulu. Tapi sekarang, aku sudah bertobat. Guru, aku janji akan jadi budak Anda. Demi kesalahan yang aku perbuat, membayar utang. Guru. Rizky, dasar ambisius. Aku sudah lama menelanjangimu. Aku, Andi Santoso, paling benci pengkhianat. Minggir. Cuma bisa sihir ya? Dasar so hebat. Baik, awas kamu. Akan kubunuh kau lewat paman. Kak Andy. Kamu mau kemana? Aku akan tinggalkan kota Meka. Menuju ke langit. Oh ya, aku beri peringatan. Kotak sakti terbuka. Di sini akan ada wabah mematikan. Yang tak mau mati, cepat pergi. Wabah mematikan? Jangan-jangan wabah yang pernah kutemui, wabah Ebola. Mana mungkin wabah mengerikan itu datang lagi? Bukan wabah yang kembali, tapi sudah lebih kuat. Yang akan kalian hadapi adalah yang terkuat sepanjang sejarah manusia. Wabah maut. Dalam 7 hari, tingkat kematiannya 99. Belum ada obatnya. Semoga kalian beruntung. Berdoalah saja. Pak Santoso, tolong tinggal dan selamatkan kami. Iya, Pak Santoso. Keluarga Halim rela serahkan aset 10 miliar. Mohon, selamatkan kami. Tolong selamatkan kami. Jangan. Kamu tak boleh pergi. Kamu harus tinggal dan selamatkan aku. Sudah kubilang, kita sudah putus hubungan. Minggir. Siapa bocah ingusan ini? Wabah maut bisa dicegah dan dikendalikan. Coba saja, siapa berani sebar rumor di sini? Paman, akhirnya Paman datang. Bukankah ini ketua aula ketiga dari Istana Asura, Wira Pratama? Yang mulia ketua aula, tadi yang mulia bilang wabahnya sudah terkendali. Benarkah? Benar. Wabah maut dengan kerja keras Istana Asura sudah bisa dikendalikan. Bahkan akan segera dilenyapkan. Jadi, semua jangan percaya rumor lagi. Hebat ya Andi, kau malah mengancam semua orang dengan wabah. Sebenarnya apa niatmu? Paman, cepat tangkap dia. Keterlaluan. Di saat genting ini masih berani sebar rumor. Pengawal, bawa dia pergi.
Kalian benar-benar cari mati. Aku sedang menyerah penyakit. Tak sempat membereskan kalian. Tapi sebentar lagi, wabah tiba. Kalian mati pun takkan sadar. Yang Mulia, bagaimana kalau kita lepaskan Bapak Santoso dulu? Kalau sampai dia kembalikan penyakitnya kita tamat semua. Takut apanya? Kotak saktinya sudah kurebut kembali. Aku mau lihat, gimana kamu kembalikan penyakitnya. Kali ini, aku mau lihat, gimana kamu pamer lagi. Bagus. Andi Santoso si bocah ini, dia cuma mau pakai wabah buat bikin panik, biar bisa untung besar. Sebagai ketua aula Istana Asura, aku takkan pernah biarkan saja. Benar, Bapak Pratama benar. Orang seperti ini tak boleh dibiarkan. Dia berani membalikkan penyakit kita. Dia tak boleh dibiarkan. Bagus. Ternyata dia sekarang cuma pecundang yang bising. Yang Mulia, cepat tangkap dia. Jebloskan dia ke penjara utama. Tunggu putusannya. Benar-benar lupa rasa sakit. Tadi siapa yang menyelamatkan kalian? Sekarang berani memfitnahku? Aku peringatkan kalian. Wabah maut sebentar lagi tiba. Tangkap aku sekarang. Kalian ini benar-benar cari mati. Takut mati terlambat? Loncok! Wabah maut sudah kuhentikan. Berani-beraninya kau bicara besar. Bawa dia, potong kepalanya. Berhenti! Wabah akan tiba. Kalian mau hancurkan kota Mega? Wabah akan datang. Apa kalian mau hancurkan kota Mega? Ayah, akhirnya ayah datang. Kakek, kok kakek kesini? Jangan panggil kakek. Aku sudah tahu semua. Keluarga Gunawan tak punya anak durhaka. So, ini semua salah saya. Membuat Anda menderita. Tapi kini wabah maut melanda. Garis depan terus mundur. Mohon ikut saya ke garis depan. Untuk selamatkan seluruh warga kota Mega. Kakek Gunawan, Anda kan ahli medis terhebat kota Mega, juga pahlawan melawan wabah. Kenapa Anda bilang garis depan terus mundur? Iya, sebenarnya ada apa ini? Yang Mulia Ketua Aula bilang, bukankah wabah ini sudah dikendalikan? Omong kosong, mereka tahu apa? Garis depan melawan wabah terus kalah. Wabah akan segera menyerbu. Wali kota suruh saya kembali minta bantuan. Sekarang, hanya Pak Santoso yang bisa menyelamatkan kita. Dasar tua bangka, omong kosong. Dengar ya, kalau berani sebar gosip lagi, ku buat paman saya menangkapmu. Tangkap saya. Saya, Cakra Gunawan, demi kota Mega, sudah berkorban sepenuh hati. Kalian para hama, beraninya menang. Kalian, cepat, lepaskan Pak Santoso. Kalau tidak, tak ada yang bisa menolong kalian. Lepaskan Pak Santoso. Kalau tidak, tak ada yang bisa menolong kalian. Kan ku bilang, kalian akan menyesal. Hebat. Ku baru paham. Anak muda dan tua ini lagak besar sekali ya. Kalian berdua ini bersekongkol, memanfaatkan wabah untuk cari untung kan? Apa? Sebenarnya ada apa ini? Aku tahu, wabah ini adalah ulah Andi Santoso dan Prasetyo Gunawan untuk menciptakan bencana. Mereka mau memanfaatkannya untuk cari untung besar. Apa? Ayah, Rizky, jangan fitnah. Ke Andi dan kakekku, mereka bukan orang seperti itu. Faktanya sudah jelas. Tadi semua orang lihat jelas. Andi Santoso punya sihir untuk serap dan lepaskan penyakit. Wabah ini adalah balas dendamnya untuk cari untung besar. Benar, aku saksinya. Dia pernah melakukan hal ini. Tak kusangka, kakek Gunawan yang terhormat, yang sangat disegani, ahli medis nomor 1 kota Mega, malah bersekongkol dengan si brengsek Andi Santoso. Bersekongkol, membuat wabah untuk menyebarkan fitnah. Oh, kalau dipikirkan, sepertinya memang benar begitu. Cakra Gunawan, ini bagaimana penjelasanmu? Fitnah! Aku berjuang untuk kesehatan kota Mega seumur hidupku. Di usia 90 tahun, aku ke garis depan. Dan kalian tega memfitnahku.
Mau kaya dengan nyawa warga kota Mega. Aku takkan izinkan. Pengawal, bawa dia dan Andi Santoso, jebloskan ke penjara utama. Tangkap aku saja. Berani tangkap Pak Santoso. Tanpa dia, kota Mega akan hancur. Wabah maut, hanya aku yang bisa mengobatinya. Kalian bodoh. Kalau sudah kena, jangan berlutut memohon padaku. Berani-beraninya mau fitnah, mengancam kami. Sungguh licik. Bawa dia pergi. Tunggu, lepaskan kakek dan Kak Ani. Kota, kalian tak bisa menangkap mereka tanpa bukti. Aku akan lapor pada Yang Mulia Wali Kota agar beliau datang untuk menegakkan keadilan. Siapa sih pelacur ini? Beraninya bicara besar. Kamu cuma anjing liar, Keluarga Gunawan. Sejak kapan giliranmu jadi pahlawan di sini? Berani sentuh dia, cari mati. Berani pukul aku? Beraninya kamu. Kau dan tua bangka ini menyebarkan wabah. Hukumannya mati. Kalian hanya bisa menunggu mati. Kalian tak punya bukti. Kenapa mereka dihukum? Kak Andi menyelamatkan kalian 2 kali. Jadi begini caranya untuk membalas Kak Andi. Andi Santoso bersalah atas kejahatan terberat. Siapa berani membelanya akan dianggap komplotan. Ilmu medis Kak Andi untuk menanggung penderitaan kalian. Dia tidak punya kemampuan untuk membuat wabah. Dia menanggung penyakit kalian, tapi kalian malah begini padanya. Apa kalian tidak merasa bersalah? Dasar anjing liar. Berani kamu? Coba saja sentuh dia lagi. Ayo benar, kalian semua dasar anjing tak tahu malu. Sudah kubilang, siapa berani membelanya akan dianggap komplotan. Jangan-jangan kalian juga mau sebar fitnah untuk untung dari bencana. Tangkap mereka semua. Dasar sok baik. Sekarang kamu ikut celaka juga kan? Sekarang kamu bisa bersama Kak Andimu menunggu mati di penjara. Oh iya, ini kembalikan. Barang orang mati. Aku nggak mau, sial. Apa maksudmu? Giok ini bukan milikmu, milik Ayu. Barang ini memangnya milik sejalang itu. Aku suka, jadi aku ambil. Memangnya kamu bisa apa? Ternyata gadis yang menyelamatkanku dulu bukan Tri Ayu Gunawan. Cukup! Bicara saja Tinuraka. Di sana saja. Seret mereka pergi dan penggal. Lancang, aku mau temui wali kota. Akan kulaporkan kau. Tidak perlu. Kakek, dengan kondisi tubuhmu, kamu tak akan tahan wabah yang akan datang 3 menit lagi. Sebaiknya segera tinggalkan tempat ini. Kak Andi, apa kamu serius? Wabahnya akan datang 3 menit lagi. Benar. Kamu ini jangan menakuti. Kamu pikir kamu siapa, ha? Wabah datang sesukanya. Masih pura-pura. Paman, kalau begitu, serahkan mereka padaku. Biar mereka tahu akibatnya kalau menyinggungku. Bawa mereka pergi. Konyol. Wabah apa? Gak pernah dengar. Aku ada urusan. Aku duluan ya. Aku juga. Dasar bodoh. Gampang takut. Ini gas beracun apa ini? Seteguk ini. Wabah. Ini wabah. Wabah maut. Ini lebih dahsyat dari wabah Ebola 10 kali lipat. Apa? Wabah maut benar-benar datang? Gawat, ini wabah maut. Kematiannya 99%. Andi Santoso benar. Wabahnya tak terkendali. Jangan ngawur. Wabah apaan? Jangan percaya gosip. Pasti ulah si Andi Santoso itu balas dendam. Benar, dia bisa sihir. Dia yang meracun.
Di mana Pak Santoso? Mohon Pak Santoso selamatkan warga Kota Mega. Yang mulia. Yang mulia, wali kota datang. Yang mulia, tolong kami. Wabah maut ternyata menyebar ke sini. Andy Santoso? Di mana? Aku mau ketemu dia. Sekarang cuma dia yang bisa selamatkan Kota Mega. Wira, aku tanya kamu, Andy Santoso mana? Kuduga. Apa? Bukankah aku suruh Cakra Gunawan mengantarnya? Cakra Gunawan mana? Dia nggak bilang. Oh? Juga Kuduga. Beraninya kau, Wira. Kau menyalahgunakan kuasa. Kau menangkap penyelamat Kota Mega. Dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan Kota Mega. Ku bunuh kau. Ku bunuh kau. Aku akan segera siapkan tim medis terbaik untuk mengatasi wabah. Atasi apanya? Hanya Andy Santoso yang bisa selamatkan Kota Mega. Yang mulia, sekarang harus bagaimana? Bagaimana? Menurutmu bagaimana? Aku tak peduli caranya apa. Cari Bapak Santoso. Baik. Kalau tak bisa menemukannya, tak perlu tunggu ku bunuh kalian. Kalian semua akan mati keracunan. Kenapa masih bengong? Cepat pergi. Guru-guru, akhirnya kau jatuh ke tangan Rizky Pratama, apa maumu sebenarnya? Mau apa? Sangat mudah. Tanda tangani ini, pengakuannya, dan serahkan mantra penyembuhanmu. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu hidup. Kalau aku tak tanda tangan, memangnya kau bisa apa? Kurasa kau lepaskan aku sekarang, lalu berlutut minta maaf. Aku masih bisa selamatkanmu. Kalau tidak, nanti wabah menyerang. Klanmu akan musnah. Jangan bilang aku tak peringatkan. Nanti wabah menyerang. Semua klanmu akan musnah. Jangan bilang aku tak peringatkan. Hahaha. Andy, kamu sampai sekarang masih belum paham situasinya, kan? Dengar ya, di sini aku yang berkuasa. Kalau aku bilang kamu sumber wabah, tak akan ada yang berani melawan, kan? Jadi, nurut saja. Tanda tangani. Hentikan! Lancang! Bapak Santoso penyelamat Kota Mega. Kau tega memfitnahnya dengan cara rendahan. Bajingan, apa kau masih punya hati? Hati? Buka mata kalian yang buta itu. Sekarang kalian semua tawanan. Kalau aku mau habisi kalian, lebih gampang dari hancurkan semut. Guru sehari, ayah seumur hidup. Bapak Santoso dulu sangat baik padamu. Kau tega khianati gurumu. Kau mengingatkanku. Kau kan guru baikku. Aku harus berterima kasih selama bertahun-tahun atas bimbinganmu. Muridmu ini mengajakmu makan daging panggang. Bagaimana? Sini, buka mulut. Rizky Pratama, kamu memang anak durhaka. Tak tahu diri dulu. Waktu kamu berlutut di depanku, seharusnya aku menendangmu ke jurang. Guru. Oh, guru. Sekarang beda dari dulu. Kita sudah berbalik posisi. Tapi aku ini masih tahu diri. Lagi pula, kita pernah guru dan murid. Asal kau serahkan cara pakai kotak sakti, aku akan membiarkan kau hidup. Rizky Pratama, kamu tak tahu malu. Tua bangka, tutup mulutmu. Dengar ya, di sini kamu tak berhak bicara. Kenapa? Cari mati ya? Baiklah, hari ini akan kuwujudkan keinginanmu. Bicara sana, bicara sana. Hentikan, jangan sakiti kakekku. Baiklah, aku tak akan sakiti kakekmu. Kalau gitu, akan kumasuki kamu. Jalang, sekarang di depan ayahmu, kakekmu, dan juga di depan pacarmu, akan kumasuki kau. Shh, aduh, bayangin saja, seru banget kan? Oh iya, ngomong-ngomong, anak kandung keluarga Gunawan rasanya sudah kucicipi. Kalau anak angkatnya, aku juga harus kucicipi baik-baik. Aduh, kelihatannya keras kepala ya. Pengawal, tahan dia. Aku mau sekarang di depan ayah dan kakeknya, juga di depan pacarnya, ku masuki dia.
Seru banget. Wali kota akan tiba. Berani saja cari mati. Awas, wali kota habisi seluruh klanmu. Kamu bilang apa? Oh, wali kota. Aduh, aku takut banget. Wali kota lagi di garis depan. Kamu suruh dia datang, dia langsung datang. Dengar ya, hari ini aku akan mainin dia. Bajingan, berani sentuh Ayu. Habislah kau. Andy, beraninya kau melukai alatku. Hari ini, ku bantai kau sampai mati. Yang mulia, tenang saja. Keponakanku itu pasti tahu batasnya. Dia takkan berani menyinggung Bapak Santoso. Ya. Mungkin Mas Rizky sudah sadar akan seriusnya masalah ini. Bisa jadi mereka berdua sudah berdamai dan sedang minum teh bersama. Beraninya. Yang mulia, Anda datang pas. Akhirnya, saya menemukan dalang wabah Kota Mega. Apa maksudmu? Aduh, Paman, tenang saja. Hari ini, wali kota ada di sini. Saya jamin akan kembalikan Kota Mega ke keadaan yang aman. Semuanya, setelah saya interogasi, Andi Santoso, bajingan ini, akhirnya mengaku dia yang pakai ilmu hitam dan kotak penyelamat itu yang melepaskan wabah mematikan. Dia memaksaku tekan tanda tangan di kertas itu. Kau memaksanya. Tekan surat pengakuannya. Yang mulia, bukan paksa. Saya hanya sedikit memancing. Nggak nyangka bocah ini langsung mengaku. Yang mulia, lihat ya. Saya yang menemukan sumber wabah. Jadi, Anda harusnya memperhargai saya, kan? Diperhargai. Baik. Sungguh melakukan hal yang hebat. Wah, terima kasih pujiannya Yang Mulia. Saya hanya berusaha mengatasi wabah Kota Mega dengan sekuat tenaga saya. Brengsek! Yang Mulia, kenapa pukul saya? Lihat dengan jelas, ini surat pengakuannya. Dia adalah dalang wabah ini. Sudah mau mati, masih saja membantah. Buka mulutnya! Kalian mau apa? Lepaskan aku! Yang Mulia, saya yang mengungkapkan dalang wabah ini. Beraninya Anda begini padaku. Paman, Anda ketua aula Istana Asura. Anda hanya akan melihat saja. Dasar, tutup mulutmu. Wali kota di sini, jangan lanjang. Sumber wabah sudah diketahui. Asalnya dari negara Elang Putih, 800 mil jauhnya. Kau masih memaksanya? Kau pikir semua orang bodoh? Cepat bebaskan dia! Tapi dia memang punya ilmu sihir untuk serap dan sebar penyakit. Dia iblis penghancur dunia. Kita harus segera habisi dia. Kalau tidak, Kota Mega kita takkan pernah tenang lagi. Lancang! Kau bilang dia iblis penghancur dunia? Tahu tidak? Sekarang seluruh Kota Mega hanya dia yang bisa menyelamatkan kita. Nyawa kita semua tergantung padanya. Tahu? Benar! 9 turunan Pratama, lebih dari 1000 orang, semua kena wabah. Sekarang yang bisa selamatkan 9 turunan Pratama hanya Bapak Santoso. Kau menyinggung Bapak Santoso. Tahu apa hukumannya? Sudah kubilang, nyawa 9 turunanmu tergantung padaku. Durhaka, cepat berutut. Wabah sudah datang. Apa kau mau seluruh keluarga Pratama, bahkan jutaan warga Kota Mega ikut mati bersamamu? Tidak, tidak mungkin. Mana mungkin dia punya kemampuan itu? Aku tak percaya. Aku takkan percaya. Andi Santoso, kau pasti bohong kan? Kalau kau memang hebat, hari ini hilangkanlah wabah maut ini. Pak Santoso, tolong selamatkan kami. Aku juga kena wabah. Tolong selamatkan aku. Aku juga kena wabah. Tolong Pak Santoso, selamatkan aku. Tak tahu malu, beraninya kau memohon padaku. Tadi kalian memfitnahku saat aku di penjara. Kalian bahkan ingin memotongku jadi 1000 potong. Andy, aku tak mau mati. Tolong selamatkan aku. Ayah, kakek, tolong mohonkan untukku. Aku kan keluarga tercintamu. Kakak, adik, kalian tak bisa diam saja. Aku tak punya anak sepertimu. Dulu kau kejam pada Kak Andi. Sekarang baru menyesal. Rasain. Pak Santoso,
Orang-orang tak tahu diri ini, biar saja. Tapi masih ada jutaan warga Kota Mega. Mohonlah, tunjukkanlah belas kasihan. Tolonglah mereka. Menolong? Tapi Kota Mega masih punya banyak warga. Mohonlah, tolonglah mereka. Tolonglah mereka. 3 tahun. Aku selamatkan banyak warga Kota Mega. Tapi balasannya, malah aku dipenjara. Hampir mati. Aku tak mau lagi selamatkan orang-orang tak tahu terima kasih. Kali ini, aku bersumpah takkan turun tangan. Kenapa? Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Diam! Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya menuduh Bapak Santoso. Kamu tak punya batas moral. Beraninya memaksa orang lain. Bapak Santoso sangat berbakti. Yang dia tak mau, tak ada yang boleh memaksanya. Aduh, salahku. Terus-terusan menyakitkan guru. Sebuah kesalahan ini aku tanggung sendiri. Guru, keluarga Pratama, dan warga Kota Mega. Aku yang salah padamu. Hari ini aku akan menebusnya dengan mati. Keponakan, kamu mau apa? Jangan! Rizky, kamu jangan kenapa-kenapa. Kalau kamu mati, aku gimana? Jangan halangi aku. Biar aku mati di sini untuk menebus dosaku. Tapi seumur hidupku, yang paling aku salahkan masih guru. Acting. Lanjutkan. Baiklah, aku akan ikut main. Guru, ini setengah harta keluarga Pratama. Dari kotak sakti yang baru kuambil. Semua untuk Anda. Aku tahu, meskipun begitu, ini tak bisa menebus kesalahanku. Tapi aku mohon, Guru, beri aku kesempatan menebus dosa. Aktingmu payah sekali. Memang cuma bohong. Menipu siapa? Aku mau lihat apa sih maumu. Kamu benar-benar sadar salah. Akangi, awas, jebakan. Anak ini licik sekali. Dia cuma acting. Pak Santoso, jangan tertipu. Aduh, aku tahu kalian sampai sekarang masih tak percaya padaku. Karena aku pantas mati. Dosaku tak terampuni. Tapi kalau karena kesalahanku, warga Kota Mega tak bisa diselamatkan. Aku tak punya muka lagi melihat leluhur keluarga Pratama. Aku hanya ingin menebus dosaku. Aku hanya ingin selamatkan warga Kota Mega. Kalau Anda tidak turun tangan, izinkan aku menggantikan Anda. Ya, aku mohon. Ternyata masih licik. Mau curi mantra penyembuhan ya? Begitu, akan kuikutinya. Biar kau rasakan akibatnya. Maksudmu, kau mau menggantiku memakai ilmu penyembuhan sakti, mengaktifkan kotak sakti, dan menyelamatkan semua. Kau tahu nggak harga mati yang harus kau bayar? Kau bisa mati. Jangan, keponakan. Kamu anak tunggal, di luar wabah merajalela. Kalau kamu mati, keluarga Pratama akan punah. Jika nyawaku bisa menebus nyawa warga Kota Mega, semua orang itu juga menebus dosaku. Guru, aku mohon, beri aku kesempatan lagi untuk menebus dosaku. Sudahlah, kita akan pernah guru dan murid. Aku akan memenuhinya. Anggap saja ini penebusan dosanya. Terima kasih, Guru. Aku bersumpah, jika aku kecewakan Anda lagi, biar aku disambar petir dan hancur seutuhnya. Musibah dari langit masih bisa dilawan. Musibah sendiri takkan selamat. Mau menipu untuk dapat mantraku. Kubuat kau rasakan akibatnya. Kotak sakti dan mantra penyembuhan kukasihkan padamu sekarang. Baik. Tapi ingat, mantra ini hanya saat pertama kali digunakan yang paling ampuh. Sebaiknya kau langsung pulang selamatkan keluargamu. Setelah itu, jika salah gunakan, akan menimbulkan bencana besar. Baik, aku nurut, Guru. Menipu siapa? Pasti sebaliknya. Pertama kali pakai mantra, pasti ada masalah. Mau menipu untuk celakai keluargaku. Kau pikir aku bodoh? Yang mulia, Anda melawan wabah. Jasa Anda besar. Biar saya bantu Anda pulih dulu. Berhenti! Berhenti! Oh, aku nggak apa-apa.
Wabah mautku sembuh. Bahkan penyakit kakinya yang lama juga sembuh. Pak Santoso, terima kasih banyak. Aku tak akan pernah lupa. Kata Kak Andi benar, wali kota benar-benar selamat. Warga kota Mega selamat. Aku sudah kuasai kotak sakti dan mantra penyembuhan. Mulai sekarang, aku, Rizky Pratama, adalah penyelamatnya. Karena kau sudah belajar mantra penyembuhan, maka turuti janjimu. Selamatkanlah warga kota Mega. Andy Santoso, kau mau mengajariku? Cuma kau memangnya pantas. Rizky Pratama, kau mau ingkar janji? Iya, kau janji apa pada gurumu tadi? Sekarang, warga kota Mega semua menunggumu. Jangan salahkan dirimu. Benar, aku bilang mau menolong. Tapi syaratnya, kalian harus serahkan semua harta dan wanita cantik di keluargamu. Kalau tidak, jangan harap aku menolong. Murid durhaka, kau ingkar janji. Kau tidak takut kena karma? Karma? Kota sakti dan mantra penyembuhan sudah di tanganku. Dengar ya, aku tabib agungnya. Siapapun yang berani melawan, akan kuhancurkan kota Mega. Rizky Pratama, warga kota Mega menderita. Beraninya kamu curi kota penolong sakti untuk kaya raya. Memangnya kenapa tidak? Rizky Pratama, aku sudah tahu niat busukmu. Aku jujur saja, mantra ini palsu. Kembalikan sekarang, masih ada kesempatan hidup. Kamu pikir aku bodoh? Aku curi ini dengan kemampuanku. Kenapa harus ku kembalikan? Kalau mau hidup, berlututlah. Dan serahkan semua hartamu. Kalau begitu, aku bisa membiarkan kalian hidup. Dasar licik! Beraninya kamu menipu gurumu. Terus kenapa? Dengarkan aku. Aku hitung mundur 3. Kalau kalian tak berlutut, maka warga kota Mega akan ikut kalian mati bersama. Cuma kamu berani-beraninya omong besar di sini. Andy Santoso, cari mati. Konyo. Sudah kubilang, mantra yang kuberikan hanya pertama kali yang paling ampuh. Kalau dipakai lagi, akan bawa bencana besar. Bodoh, kamu pikir aku percaya omonganmu? Tadi kotak sakti dan mantra itu sudah kucoba semua. Semua asli. Mulai sekarang, aku yang menguasai takdir kalian. Dewa. Nyawa ribuan warga kota Mega. Apa kamu sungguh tak peduli? Itu salah mereka. Dengar ya, tak punya uang, mati saja. Paman, beritahu keluarga besar kota Mega datang ke keluarga Pratama. Keluarga Pratama, saatnya untuk kaya raya sudah tiba. Baik kakak, keluarga Pratama akan menguasai kota Mega. Tak ada yang bisa menghentikanku. Aku akan kaya raya. Tidak bisa. Nyawa ribuan warga kota Mega di tangannya. Hari ini kita harus merebut kembali kotak penolong sakti. Aduh, gimana nih? Wabah melanda kota. Kita semua mau mati. Rizky Pratama itu buat apa panggil kita ke sini? Betul. Aku sudah menguasai mantra penyembuhan untuk wabah ini dan caranya. Wah, benar, bagus sekali. Kita selamat. Tuan Muda Pratama, penyelamat kita. Itu mudah. Kalau bukan aku yang merebut harta ini dari orang jahat, wabah kalian itu mungkin sampai mati takkan ada yang menyelamatkan. Iya kan? Konyol. Menjilat harimau, mencari mati. Omong kosong. Tuan Muda Pratama yang paling baik. Jauh lebih punya hati dari yang lain. Tuan Muda Pratama menyelamatkan orang. Yang lain, hati dan nurunnya sudah busuk. Di mata dan hati, cuma ada uang. Bisa kubantu, tapi aku punya syarat. Oh, tidak masalah, Tuan Muda. Silahkan sebutkan apapun syarat Anda. Apapun syarat Tuan Muda, kami pasti penuhi. Baiklah, kalau mau hidup, serahkan semua harta dan wanita cantik. Kalau tidak, semua mati. Apa? Tuan Muda, Anda bukannya bilang kami diobati gratis? Dasar bodoh. Aku bilang apapun, kalian percaya semua.
Jujur saja ya, kotak sakti ini aku rebut dari bocah Andi Santoso. Juga aku dapat dengan menipu. Jadi, mana mungkin aku selamatkan kalian gratis? Kamu ini dasar rendahan. Padahal dulu kami sangat percaya kamu. Aduh, sayang, di dunia ini tak ada obat penyesalan. Sekarang, kalian hanya bisa jadi anjingku. Kalau tak bayar, ya mati saja. Rizky Pratama, dasar tak punya hati. Kamu tak takut dapat karma? Kalian semua akan mati. Aku takut apa sama kalian? Takut kalian jadi hantu tak akan melepaskanku? Kamu kan ketua Istana Asura, berkewajiban mencegah hukum. Kamu diam saja melihat keponakanmu merampok di sini. Terus kenapa keponakanku tak merampok terang-terangan? Mereka bisa pilih mau bayar atau mati. Hah? Habislah. Tamega dan semua orang sudah tamat. Rizky Pratama tak bisa menolong kalian. Mantranya palsu. Pak Santoso pasti punya cara. Tolong selamatkan kami. Gampang. Tunggu aku jadi orang sakti. Pasti bisa kubantu. Apa? Menjadi orang sakti? Orang sakti? Zaman apa ini? Masih mau jadi orang sakti? Kayaknya kamu jadi dewa gila ya. Benarkah? Tentu. Tapi kalian butuh di utara kota Mega untuk membuat markas pertapa. Gunakan kotak sakti milik Rizky Pratama sebagai korban. Dengan begitu, aku bisa jadi orang sakti dan menghilangkan semua wabah. Andy, kamu sudah mau mati, masih berani sombong. Omong kosong begini, kalian juga percaya? Soal jadi orang sakti, kamu mau kami semua mempercayaimu? Sudahlah, harta itu bukan segalanya. Kita serahkan semua harta kepada Tuan Muda Pratama. Bisa jadi bisa selamat. Kau saja Andi itu menipu kita. Kalau begitu, kita pilih saja percaya pada Tuan Muda Pratama. Ya. Aduh, Tuan Muda Pratama, keluarga kami punya harta ratusan miliar. Tolong selamatkan aku dulu ya. Bu Lestari, Rizky Pratama sekarang bahkan tak bisa selamatkan keluarganya. Apalagi kamu. Andy, dengar ya. Jangan bikin heboh. Kamu bilang aku tak bisa selamatkan Pratama. Baiklah, hari ini di depan matamu akan ku menunjukkan keluarga Pratama. Maju! Kotak penyelamat, serap! Serap! Aku sembuh, bagus. Wabah maut di depan Kak Rizky, tak ada apa-apanya. Dewa, Kak Rizky memang dewa. Aku juga sudah sembuh. Andy, kau lihat kan mantra palsu yang payah itu sekarang malu kan? Hahaha. Tuan Muda memang hebat. Cepat serahkan uang kalian, minta Tuan Muda selamatkan kalian. Tuan Muda, ini semua hartaku. Tolong selamatkan aku. Ini semua hartaku. Tuan Muda, tolong aku. Tuan Muda, aku juga serahkan semua hartaku. Ih, penyakit meledak. Kau, keluarga kau, mati semua. Lihat baik-baik. Keluarga Pratama saya sehat-sehat saja. Jangan nyaur di sini. Kalau begitu, kita lihat saja. Jangan sok-sokan. Begitu aku kuasai seluruh kota Mega, keluarga kau kuhabisi dulu. Dan kau juga. Jangan berontak. Jabatan wali kota, serahkan padaku. Kalau begitu, aku bisa pertimbangkan untuk menolong warga kota Mega. Kalau tidak, kota Mega pasti hancur. Kau, dasar rendahan. Gimana, wali kota? Sudah dipikirkan baik-baik? Rizky Pratama, kau berbuat begini, tak takut kena azab? Jangan banyak omong kosong. Kalau tidak segera serahkan stempel wali kota, kau hanya bisa melihat kota Mega hancur. Baik. Dengan begitu, uang dan kuasa semua jadi milikku. Sekarang, kau masih bisa bangga sebentar. Tapi, hampir habis. Andi Santoso, jangan coba menakuti aku. Keluargaku masih sehat-sehat saja. Menurutku, yang akan mati itu kau. Katanya, sehari guru.
seumur hidup, Ayah. Guru, kotak abu ini anggap saja dari muridmu sebagai tanda hormat. Satu mana cukup? Minimal 1000. Begini, agar seluruh keluarga Pratama bisa pakai. Hah, Andy Santoso, beraninya kau mengutuk keluarga Pratama. Baik, penyawa, tangkap dia. Hari ini akan kubelah dia jadi 1000 potong. Pas, 1 menit. Ada apa ini? Lengan saya kok banyak bintik-bintik. Sifilis, ini sifilis. Jantungku sakit sekali. Sialan, seingatku aku gak punya penyakit jantung. Ada apa ini? Sialan. Bukankah ini penyakit kita sebelumnya? Kok semua pindah ke keluarga Pratama? Ini mustahil. Kok bisa begini? Sudah kubilang, mantra ini hanya bisa sekali. Kalau dipakai lagi, hanya akan memindahkan virus kotak sakti ke orang lain. Kamu malah nggak percaya. Keponakan, kotak sakti ini bermasalah. Kalau begini terus, keluarga Pratama kita akan mati semua. Rizky Pratama, cepat selamatkan kami. Tidak, ini mustahil. Dasar Andi Santoso. Apa yang kau lakukan? Dengar ya, keluarga Pratama. Kalau sampai kenapa-kenapa, kamu ikut mati. Kau curi kotak saktiku karena sombong. Sekarang keluargamu mati. Kau sudah di ujung tanduk. Aduh, Pak Santoso, mohon selamatkan keluargaku. Tadi aku yang salah. Mohon maafkan kesalahan saya. Tolong selamatkan keluarga Pratama. Guru, aku salah. Aku sungguh salah. Mohon maafkan kesalahanku. Mohon ampuni aku kali ini, Guru. Kali ini, aku tak akan percaya padamu lagi. Tidak, aku tak mau. Tak mau. Wabah sepele. Aku bisa sembuhkan dengan mudah. Aduh, Dr. James, akhirnya Anda datang juga. Keponakan, ini yang kakek panggil dari negara Elang Putih. Dr. James, dia dari negara Elang Putih. Dokter terbaik di sana. Wabah di keluarga Pratama, dia pasti bisa menyelamatkan kita. Aku ingat, orang ini aku pernah lihat di TV. Dia dari negara Elang Putih. Tabib Agung. Dokter asing hebat. Dr. James ini pernah melayani 7 presiden. Andy, sekarang, tanpa kamu pun, aku tetap bisa selamatkan keluargaku. Hal sepele. Aku peringatkan kamu, dia hanya mengobati gejalanya. Lagi pula, pengobatan yang salah hanya akan memperburuknya. Omong kosong, medis barat itu yang terbaik. Andy, kamu tak akan selamatkan kami. Ada yang mau selamatkan kami. Kamu masih berani di sini berkata-kata sembarangan dan menimbulkan panik. Apa niatmu sebenarnya? Masih bilang peduli rakyat. Kamu cuma mau menunjukkan kekuatanmu. Di hatimu, tak ada rasa peduli pada rakyat. Pak Santoso, kalau Anda takkan selamatkan kami, jangan halangi yang lain menyelamatkan kami. Kami masih mau hidup. Andy, kamu tak akan tolong. Ada yang lain yang akan tolong kami. Kamu pikir kami butuh kamu? Terserah. Lagi pula, keluarga Pratama sudah tak tahan lagi. Makin kamu main-main, makin cepat mereka mati. Wabah maut. Omong kosong. Negara Elang Putih sudah lama punya vaksinnya. Suntik ini langsung sembuh. Medis barat memang hebat. Aku merasa tubuhku penuh tenaga. Andy, sekarang apa lagi yang mau kamu katakan? Tak lama lagi, bahkan dia pun akan mati karena wabah. Kamu pikir kami bodoh? Hah? Masih percaya omonganmu? Waktu wabah di negara Elang Putih, di negara mereka, yang disuntik itu cuma air disinfektan. Mereka mana punya vaksin? Aduh, Andi Santoso, kamu jago banget cari alasan. Lihat baik-baik, keluarga Pratama semua sehat dan lincah. Menurutku, yang mati itu kamu. Konyol. Yang dia suntikan tadi bukan cuma air disinfektan, tapi juga banyak adrenalin. Makanya mereka hanya tampak sehat.
Sekarang, takkan sampai 1 jam. Mereka takkan bertahan 2 menit. Omong kosong! Andy, kamu pikir kami akan percaya omonganmu? Masih bilang tabib agung. Tak bisa obati wabah. Malah memfitnah medis barat. Cih, tak ada kemampuan sama sekali. Malah menghalangi Dr. James. Konyol. Andy, mulai sekarang, kamu tak ada gulingnya lagi. Jadi, ku bunuh kau. Awas. Ada apa ini? Dr. James, cepat! Cepat selamatkan keluargaku! Aku ambil obatnya sekarang! Ini ada apa? Jangan-jangan kamu benar. Memangnya tidak. Sudah kubilang, mereka hanya mendapat titisan kehidupan. Tidak, mustahil. Kok Dr. James saja tak bisa sembuhkan? Dia kan tabib terbaik di negara Elang Putih. Sudah kubilang, itu hanya nama besar. Negara mereka tak peduli rakyat. Hanya kalian yang berkomplot dengan harimau. Konyol sekali. Kalau begitu, seluruh keluarga Pratama yang begitu banyak, bukankah akan musnah semua? Tidak, jangan. Guru, maafkanlah kelakuan kecil saya. Aku mohon, selamatkan keluargaku. Sudah tak bisa ditolong. Tadi Dr. James melewatkan waktu terbaik. Sekarang, tak ada yang bisa. Tidak. Boleh bunuh keluargaku. Guru, tolonglah aku. Asal Anda bantu aku rela jadi budak Anda. Guru, kota sakti ini ku kembalikan. Aku mohon, tolong keluargaku. Oh iya, ini juga stempel wali kota. Aku mohon, tolong kami. Balik ke pemiliknya. Kalau mau selamatkan warga Kota Mega, cepat pergi siapkan jaringan pertahanan. Pengawal! Ke utara Kota Mega, siapkan jaringannya. Andy, aku juga. Tolong aku. Kita belum selesai. Asal sembuhkan wabahku, kita nikah lagi ya. Kamu mau nikah? Aku malah nggak mau. Nyah. Maya, bukannya kita janji menikah? Dasar payah. Masih mau nikah denganku? Memangnya pantas? Andy, aku hanya salah pikir sesaat. Kita bersama baik-baik saja ya. Yang ingin ku nikahi selalu Ayu. Kenapa? Dia anak angkat. Dia cuma anjing keluarga Gunawan. Beraninya dia menyaingiku. Aku tak pukul wanita, tapi bukan berarti tak akan pukulmu. Andy. Yang mulia, silakan naik. Tunggu. Andy Santoso, kau kejam. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Sepertinya tinggal satu cara terakhir. Cara apa? Dulu, Yang Mulia, Ketua Istana Asura berutang budi pada keluarga Pratama. Sekarang, keluargaku sudah punah. Aku akan meminta Yang Mulia Ketua Istana Asura untuk membalaskan dendam. Kau mau menghalanginya? Mereka membuat keluargaku punah. Aku juga akan membuat semua orang di Kota Mega ikut mati. Kau dengar? Wali kota utama membuat jaringan sihir agar tabib agung melewati ujian dan mengakhiri wabah. Konyol, jaringan sihir bisa menyelesaikan masalah ini? Tapi katanya bahkan dari negara Elang Putih, Dr. James Putra juga tewas karena wabah ini. Pak Santoso, semua sudah siap. Silakan, Pak. Sebentar lagi, aku hanya perlu mengorbankan kotak penyelamat ini, lalu bisa melewati ujian dan terbang, dan mengakhiri wabah ini. Terima kasih Pak Santoso atas pertolongan Anda. Terima kasih Pak Santoso atas pertolongan Anda. Ini bukan apa-apa. Tunggu. Dia penipu. Jangan sampai tertipu olehnya.
Benar, dia cuma tukang sihir. Transmigrasi apaan? Cuma cari uang. Cari uang? Masa iya? Menurutku, dia ada benarnya. Mana ada jadi dewa di dunia ini, bahkan bisa sembuhkan wabah. Konyol. Rizky Pratama, kamu mau bikin ulah apa lagi? Kamu sudah membunuh seluruh keluarga Pratama. Sekarang mau membunuh kami juga. Apa? Rizky Pratama membunuh keluarganya sendiri? Lalu, siapa penipunya? Hadirin, dia penipunya. Sudah kuajukan pada Yang Mulia Ketua Istana Asura. Yang Mulia Ketua Istana segera datang dengan 300 pengawal untuk memotong penipu ini menjadi 8 bagian. Ketua Agung Istana Asura, katanya. Ketua Agung Istana Asura paling benci penipu sakti. Andy Santoso, bukankah dia melanggar larangan terbesar Ketua Istana? Kalau kata Rizky Pratama itu benar, berarti Ali Santoso pasti mati, kan? Rizky Pratama begitu sombong. Jangan-jangan dia benar-benar dekat dengan Yang Mulia Ketua Istana. Yang Mulia Ketua... Kalau dia lihat aku, dia pun harus berlutut. Pengawal, tangkap si badut ini. Serahkan dia. Ketua Agung Istana Asura tiba. Dengar itu, Andy Santoso, Ketua Agung Istana Asura datang. Bocah, waktumu habis. Yang Mulia, ada orang di sini menipu uang dengan sihir. Apa? Kamu? Andy Santoso, Yang Mulia akan segera menghabisi kamu. Binatang tak punya moral? Tak punya moral. Kamu, muidku, menipu dunia demi nama. Bahkan mencuri mantra dan kotak saktiku. Bahkan mengancam warga kota Mega demi uang. Menurutku, justru kamu yang tak tahu diri dan tak tahu terima kasih. Aku mau lihat siapa yang berani membelamu. Brengsek, keterlaluan. Benar, Andy Santoso itu sungguh brengsek. Dulu, dia bahkan bersekongkol dengan keluarga Gunawan, melepaskan wabah, menyebarkan fitnah, bahkan meracuni keluarga Pratama. Yang Mulia, Anda harus menghukumnya berat. Yang Mulia, jangan percaya kata Rizky Pratama. Itu cuma satu sisi. Dia yang mencuri kotak sakti dan mantra Kak Andi. Kak Andi sudah banyak kali menasihatinya. Dia sendiri yang salah pakai mantra, sampai keluarganya tewas. Omong kosong. Itu si Andy Santoso yang celakai keluarga Pratama. Yang Mulia, cepat tangkap bocah ini. Bunuh dia. Baik. Bunuh dia. Yang Mulia, Anda salah pukul, kan? Memang kamu yang kucari. Yang Mulia, kenapa pukul saya? Yang melepaskan wabah dan pura-pura sakti untuk menipu, dialah. Kau tahu apa yang kau katakan? Bapak Santoso, tidak mungkin seperti itu. Yang Mulia, si Andy Santoso itu selama ini hanya memegang kotak rongsokan itu, menipu uang di mana-mana. Katanya juga bisa menyembuhkan, bahkan bisa mengembalikan penyakitnya. Menurutku, dia sama sekali tidak menyembuhkan orang-orang. Itu hanya alasan belaka. Rizky Pratama, kamu ngomong apa sih? Aku bilang apa? Semua yang kubilang itu benar. Yang Mulia, pasti percaya padaku. Yang Mulia takkan periksa, kan? Benar? Yang Mulia begitu gegabah dan semena-mena. Yang Mulia, dulu kalau bukan karena keluarga Pratama, Yang Mulia mungkin sudah mati di medan perang. Sekarang keluarga Pratama sudah punah. Yang Mulia harus membalaskan dendam untuk kami. Brengsek! Berani-beraninya kau menuntut balas budi. Dulu, Bapak Santoso yang membawaku, menyembuhkanku, dan menyelamatkanku. Kemampuan Bapak Santoso menyembuhkan orang seperti dewa. Beraninya kau di hadapanku memfitnahnya. Apa? Oh, begitu. Dulu, aku mau menyerahkan posisiku pada Bapak Santoso, tapi beliau menolak. Yang Mulia Penyelamat, terimalah hormat hamba. Kalian ternyata sekongkongan. Siapa yang akan membalaskan dendam keluarga Pratama? Dasar pengkhianat tak tahu diri. Kalau kalian tak menyinggung Bapak Santoso, keluarga Pratama takkan pupus. Memang pantas. Yang Mulia Ketua Istana, Anda malah membelanya menipu. Kenapa Anda bisa begitu bodoh? Malah ikut dia menipu. Benar. Ketua Agung Istana ternyata tak tahu malu. Lancang. Ketua Agung Istana Asura, penguasa hukum Nusantara. Dengan harta tak terhitung, kau malah bilang Yang Mulia menipu? Cuma panik saja. Kalian sekongkongan, saling bersekongkol. Baiklah, hari ini akan kuhancurkan tempat ini. Biar kalian tak bisa menipu. Menipu? Tak ambil sepese pun. Omong kosong, kau tak ambil bayaran karena kau tak bisa sembuhkan mereka. Kau mau ambil sesuatu lain untuk mencelakai mereka. Iya kan? Semua jangan tertipu. Menghilangkan wabah, itu mudah saja. Aku sudah mengguncang wangi. Petir akan segera turun. Saat itu, akan korakan kotak penyelamat untuk melampaui ujian dan mengakhiri wabah ini. Andy Santoso, dengarkan aku. Jangan sombong. Langitnya cerah begini. Mana ada petirnya?
Trik murahan. Kamu cuma lihat perakiraan cuaca. Itu pun mau kamu banggakan. Itu cuma triknya. Sebentar lagi, dia minta uang kalian. Jangan tertipu. Trik? Kamu lihatlah ke atas. Lalu, apa itu kailin di langit? Kalian lihat itu! Kailin pembawa berkah! Kailin? Itu Kailin! Itu pertanda baik! Ternyata dia sehebat ini. Enggak. Mana mungkin Kailin muncul? Andy Santos. Siapa dia sebenarnya? Rizky Pratama. Keluarga Pratama membuat onar di sini. Kau hampir merusak ujian Bapak Santoso. Setelah wabah, baru akan kubalas kalian. Semua mati! Rizky, kamu gila! Kamu mau mati, tapi kami masih mau hidup! Ini harapan kami! Kamu hancurkan semua harapan kami! Mati! Kalian semua harus mati hari ini! Pengawal Asura! Rizky Pratama, langsung bawa ke gerbang tengah dan panco! Panco? Terus kenapa? Keluarga Pratama sudah mati semua. Aku tak takut. Sekarang bagus. Kotak penyelamat sudah kuhancurkan. Kalau aku mati, seluruh kota Mega ikut mati. Rizky mau mati. Mati sendiri sana. Kami masih mau hidup. Pak Santoso, kenapa tertawa? Apa kita memang pantas mati? Cuma trik murahan. Orang licik seperti dia sudah kuwaspadai. Andy, kamu sudah mau mati. Masih sok jagoan. Kotak penyelamat sudah kuhancurkan. Apalagi caramu? Kau sungguh pikir aku butuh kotak sakti untuk bertahan? Andy, kamu ini benar-benar nggak mau mengaku kalah ya? Kulihat kamu marah karena aku meledakkan kotak saktimu. Kamu marah sampai mau muntah darah, kan? Kau hancurkan kotak penyelamat. Itu sudah kutuga. Di kotak penyelamat ini, ada hadiah terakhir dariku. Andy, kamu pikir kamu penasehat cerdas? Kotak penyelamat sudah kuhancurkan. Katakan, siapa yang bisa menyelamatkan? Kamu cuman mau menghibur semua orang. Kotak penyelamatnya sudah hancur. Tanpa korban, semua pasti mati. Semua salah Rizky Pratama, si pembawa sial. Kawan, Bapak Santoso gagal. Kota Mega akan hancur. Kurasa seluruh negara timur juga akan hancur karena wabah. Aku mati tak apa. Kasihan anakku, dia baru lahir. Setelah kota Mega hancur, kurasa tak lama lagi seluruh negara timur juga akan hancur. Negara timur juga tamat. Siapa yang bisa selamatkan aku? Aku akan berikan semua hartaku. Ujian sudah berhasil. Apa? Aku sakti. Andy Santoso, kamu bilang apa? Kamu bikin aku ketawa. Kamu malah berhayal jadi orang sakti. Gila, Andy Santoso. Karena kotak penyelamatnya hancur, jadi gila total. Malah bilang dirinya dewa. Siapa yang kamu bikin ketawa, sialan? Menjadi orang sakti, tak perlu kotak sakti. Aku bisa dengan mudah menjadi orang sakti. Kak Andi, kenapa kamu begini? Sebelum aku terbang ke surga, biar kalian tahu siapa pengkhianat dan menghukum mereka. Begitu aku terbang ke surga, aku jadi dewa. Sekali angkat tangan, wabahnya musnah. Dia kan cuma manusia. Kok bisa jadi orang sakti? Iya, jangan asal ngomong. Nanti kena petir.
Kak Andi, awas! Kena petir kan? Andi Santoso, lihat saja kalau kamu nggak mati. Kau lihat, langit pun sudah muak. Mau menyambar kau mati. Hari ini, Andi Santoso, kau mati. Sialan, kok nggak apa-apa? Ya Tuhan, Bapak Santoso benar-benar jadi orang sakti. Kok bisa? Dia masih manusia? Siapa dia? Dia... Paman, kayaknya kita benar-benar melawan orang besar yang hebat. Rizky Pratama, yang harus mati sekarang, kalian. Guru, aku salah. Muridmu buta. Mohon ampuni muridmu. Sehari guru, seumur hidup ayah. Kamu guru Rizky, aku paman Rizky. Menurut hubungan, kita harusnya saudara dekat. Mulai sekarang, Andi Santoso, aku jadikan kau kakak. Kakak, tolong adikmu. Baik, saya memaafkan kalian. Kak Andi, jangan kasihan lagi. Kamu sudah terlalu sering kasihan pada Rizky Pratama. Tapi setiap kali dia mulai berkuasa, dia langsung jadi sombong. Orang sepertinya tak pantas diselamatkan. Benar, orang rendahan ini merusak kotak sakti. Tadi, dia bahkan mau seluruh warga kota Mega ikut mati bersamanya. Orang seperti ini tak bisa dipercaya. Mohon Pak Santoso, hukumlah orang rendahan ini. Benar Pak Santoso, kami sengsara karena mereka. Saya lepaskan dia. Mohon Pak Santoso, jangan lepaskan orang rendahan keluarga Pratama. Kau lihat, mereka yang tak mau memaafkanmu. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Benar, bunuh mereka. Kalau tak dibunuh, tak cukup untuk melampiaskan kebencian kita. Kalian pikir kalian ini orang baik? Berani-beraninya menindas. Brengsek, kamu ngapain? Lepaskan dia. Enggak ngapain, aku cuma mau hidup. Rizky, aku paham situasimu. Kamu mau hidup kan? Bisa diatur. Lepaskan dia dulu. Kenapa aku harus percaya kalian? Andi Santoso, dia itu bukan manusia. Aku nggak main-main lagi. Begini, siapkan helikopter untukku, antar aku pergi. Rizky Pratama, kamu benar-benar tak bertobat. Lagian, nyawaku sudah hancur. Kalau enggak, Putri Ayu ikut mati denganku. Kalau enggak, siapkan helikopter untukku, antar aku pergi. Kamu cari mati. Jangan banyak omong. Kalau nggak disiapkan, aku tusuk dia sekarang. Baik, ikuti saja permintaannya. Siapkan helikopter untuknya. Handy, kamu tetap kalah. Katanya kamu sangat hebat. Ayo, kalau berani, tunjukkan. Rizky, kamu selalu memaksakan mati. Keluargamu mati karena ulahmu sendiri. Sekarang, apa kamu mau bunuh diri juga? Andy, dengar ya. Kalian yang akan mati. Aku sudah hubungi militer negara Lang Putih. Begitu aku pergi, aku akan serahkan semua harta keluarga Pratama kepada negara Lang Putih. Demi meminta mereka menyerang kota Mega. Kalian tamat. Sekarang, kota Mega digemparkan wabah. Semua lelah. Kalau negara Lang Putih datang, kota Mega pasti kalah. Ingat, bahkan orang sakti pun tak bisa menahan bom nuklir. Rizky, kau berkhianat pada negara. Kau pantas mati. Lalu kenapa? Lagian, aku sudah kena wabah. Takkan lama hidup. Buat apa aku butuh harta itu? Mending seluruh kota Mega ikut mati bersamaku. Itu pasti seru banget. Dasar tak tahu malu. Cukup. Helikopter kemana? Sudah tiba. Di dataran 500 meter dari sini. Jangan sakiti dia. Jangan biarkan dia pergi. Kalau dia pergi, lalu kota Mega bagaimana? Bagus. Kita lihat saja. Nyawa seluruh kota Mega kalian apa lebih penting dari Putri Ayu Gunawan di hati Bapak Santoso kalian? Helikopterku sudah tiba. Bye-bye, semua. Oh iya, kan bisa keluar dari kota Mega. Dengar ya, jangan so hebat. Kalau kau berani sentuh aku, sekarang juga aku bunuh wanitamu. Tanpa sentuhmu, aku bisa melumpuhkannya.
Tuan juga sakit. Andy, kau curang. Kubunuh wanitamu. Pengawal, tangkap mereka. Kaki ke? Sudah kubilang, untuk menghadapi kalian, aku tak perlu turun tangan. Kalian akan musnah sendiri. Andy, jangan. Guru, lepaskan aku. Kalian berdua, orang-orang tak tahu terima kasih. Kalau aku biarkan kalian pergi, itu artinya aku tak tahu malu. Dan tak tahu malu pada warga Kota Mega. Andy, kau apakan aku? Masih ingat kotak sakti yang kau hancurkan? Maksudmu kotak sakti itu beracun? Saat kotak sakti hancur, aku sekalian menyerahkan penyakit kakek besar Gunawan kepada kalian. Sekarang, kalianlah yang tak berguna. Aku bunuh diri sendiri. Akibatnya, Aku sudah tahu kalian akan ikut ke utara Kota Mega. Tapi aku tak halangi kalian. Aku sengaja membiarkan kalian di depan umum menepati sumpahmu. Sumpah apa? Kau masih ingat benar bilang, kalau kau hianati aku, sambar petir 5 kali. Kalau aku berani hianati guru, biar aku disambar petir 5 kali. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Kakimu lumpuh. Kita lihat seberapa jauh kau bisa lari. Jangan! Kejahatan pasti membalas. Kau mau disambar petir 5 kali. Ku beri kau. Kau juga ikut jahat. Rasakan akibatnya. Bagus sekali. 2 sampah pembawa bencana Kota Mega akhirnya mati. Pak Santoso, tolonglah kami. Hilangkan wabahnya. Tolong, Pak Santoso, bersihkan wabahnya. Gampang sekali. Sembuh. Wabahnya hilang. Akhirnya selamat. Akhirnya sembuh. Wabahnya hilang. Kita selamat. Andy, kamu hebat sekali. Aku tahu, aku banyak salah. Tapi mulai sekarang, aku pasti akan bertobat. Kita bersama baik-baik saja ya. Kamu pantas menyentuhku. Minggir. Andy, aku sungguh salah. Tapi jangan tinggalkan aku ya. Dia cuma anak angkat. Jasa kampungan. Statusnya rendah. Aku putri kandung Gunawan. Statusku terhormat. Hanya aku yang pantas. Untukmu, orang sakti. Sudah aku bilang, jangan hina Ayu lagi. Dan lagi, bersamaku, kamu tidak pantas. Ini, apa ini? Bukankah wabah di kota ini sudah hilang? Kenapa wabahku masih ada? Andy, tolong aku. Andy, aku yang pici. Aku yang tak tahu diri. Aku sungguh salah. Mohon sembuhkan aku. Wabahnya ya. Maya, kita berdua sudah lama putus hubungan. 2 tahun ini, kau memanfaatkan budimu, bahkan memakai nama Ayu. Aku tak bunuhmu. Sudah sangat baik dariku. Jangankan menyelamatkanmu. Jangan, kamu tak boleh menyerahkanku. Meskipun masa kecil kita itu palsu, tapi persahabatan 3 tahun ini. Persahabatan apanya? Sepertimu, binatang tak tahu diri. Berani bicara soal persahabatan. Tapi, kita kan bertunangan. Bukankah itu kau yang robek sendiri? Sekarang, dialah calon istriku. Bagus! Bagus! Selamat Pak Santoso. Akhirnya dapat wanita cantik. Keluarga Lestari bersedia memberikan kartu emas 100 miliar sebagai hadiah. Keluarga Wijaya. 1000 villa di tepi sungai itu juga sebagai hadiah dan tanda terima kasih untuk Pak Santoso. Bagus. Mobil pribadi wali kota juga untuk Pak Santoso. Mohon diterima. Istana Asura punya 1 juta prajurit. Mulai sekarang, Anda menjadi wakil ketua agung. Kali ini, Anda tak bisa kabur lagi. Bagus, bagus, bagus. Hei, Mi. Ini semua milikku. Selamat. Kak Andi, apa ini semua benar? Apa aku tidak sedang bermimpi? Iya, semua nyata. Akhirnya aku menikahimu, Kak Andi. Kamu nggak tahu, aku selalu
Hari ini akhirnya tiba. Akhirnya aku menikahimu. Bagus! Selamat! Ayo, kita semua ke pesta pernikahan Bapak Santoso dan Nona Gunawan. Ayo, ke pesta! Ayo, ke pesta! 起。